bumi itu ada yang melengkung ke atas berbentuk kubah dan ada yang melengkung ke bawah membentuk cekungan atau basin. Hai guys, saya Miss Nur. Oke, hari ini kita akan belajar rupa bumi dan tata air di Indonesia. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jadi berdasarkan bentuknya, rupa bumi itu ada yang melengkung ke atas berbentuk kubah dan ada yang melengkung ke bawah membentuk cekungan atau basin. Berbukit-bukit dan ada yang menjulang tinggi membentuk bukit dan gunung. Jadi bentuk permukaan bumi itu dipengaruhi oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen ini mempengaruhi dari dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen yang mempengaruhi dari luar bumi. Tektonisme merupakan proses yang terjadi karena lipatan, patahan, pergerakan, dan pengangkatan pada struktur tanah di suatu tempat. Vulkanisme adalah sebuah peristiwa magma yang keluar mencapai permukaan bumi. Seisme atau gempa bumi adalah guncangan atau getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat lapisan lempeng bumi yang bergerak. Pelapukan fisik atau pelapukan mekanik yaitu lepasnya materi batuan yang terjadi tanpa mengubah struktur kimia batuan. Pelapukan biologis yaitu pelapukan yang terjadi oleh organisme makhluk hidup. Pelapukan kimiawi yaitu perubahan suatu unsur kimia yang terdapat pada benda tersebut. Berikut merupakan jenis-jenis erosi, yaitu ada ablasi, korasi atau deflasi, abrasi, dan eksarasi. Ada perpindahan massa tanah. Nah, berikut merupakan jenis-jenis sedimentasi. Ada sedimentasi akuatis, marin, dan geologis. Geomorfologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu geos bumi, morphos bentuk, dan logos adalah ilmu pengetahuan. Ada relief dataran, ada relief dasar laut. Relief dataran adalah tinggi rendah bentuk permukaan bumi di dataran. Nah, tinggi rendahnya relief dataran itu ada di video berikut. Dataran rendah ini memiliki tinggi dari 0 sampai kurang 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi atau plato terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Bukit dan perbukitan memiliki ketinggian tidak lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Gunung biasanya memiliki tinggi lebih dari 600 meter di atas permukaan laut dan menjulang tinggi ke atas. Pegunungan adalah permukaan bumi berupa rangkaian atau kumpulan gunung-gunung besar dan kecil. Jurang atau ngarai, lembah yang dalam dan dindingnya curam, umumnya mengalir sungai di bawahnya. Lembah adalah suatu cekungan yang ukurannya panjang di permukaan bumi, umumnya memisahkan dua gunung. Berikut merupakan gambaran relief dataran. Kalau relief dasar laut adalah tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi di dasar laut. Contohnya pada video berikut. Gunung laut yaitu gunung yang kakinya terletak di dasar laut dan puncaknya menjulang di atas permukaan laut. Dangkalan atau paparan yaitu dasar laut yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Lereng benua yaitu dasar laut yang memiliki kedalaman kurang dari 1.500 meter. Punggung laut yaitu pegunungan atau rangkaian bukit-bukit dalam laut yang dapat muncul di atas atau di bawah permukaan laut. Ambang laut adalah pegunungan atau bukit-bukit di dasar laut yang memisahkan dua buah laut. Lubuk laut atau basin yaitu dasar laut yang dalam dan berbentuk bulat cekung yang terjadi akibat merosotnya bagian dasar laut. Nah, berikut merupakan gambaran relief-relief dasar laut. Jadi, tata air di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu perairan darat
dan perairan laut. Sungai adalah aliran air yang bergerak dari pegunungan atau perbukitan sebagai sumber mata air melewati dataran rendah. Sungai permanen, debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Contohnya ada sungai periodik, yaitu pada musim hujan airnya akan banyak dan pada musim kemarau airnya akan kecil. Contohnya yaitu sungai episodik, yaitu sungai yang hanya terdapat airnya pada musim hujan saja. Contohnya sungai epimeral, yaitu sungai yang sama halnya seperti sungai episodik. Sungai konsekuen, sungai subsekuen, sungai obsekuen, sungai resekuen, sungai insekuen. Rawa merupakan daerah yang selalu tergenang air karena sistem pengaliran air yang sulit mengalir. Danau adalah cekungan luas di dataran yang memiliki tempat penampungan air. Contohnya ada air tanah adalah air yang tersimpan atau terdapat dalam lapisan tanah dan batuan. Air tanah lebih dari 98% terdapat di daratan. Air tanah ini terdapat pada lapisan tanah yang disebut akuifer. Akuifer bebas yang terletak di atas lapisan yang kedap air. Akuifer tertekan yaitu terletak di antara dua lapisan yang kedap air. Akuifer menggantung ini terletak di atas akuifer bebas dan berukuran kecil. Air tanah freatik atau air tanah permukaan, yaitu terdapat di atas lapisan tanah atau batuan yang tidak tembus air. Air tanah artesis atau air tanah dalam, yaitu terdapat di bawah lapisan tanah atau batuan yang tidak tertembus air. Batas negara laut Indonesia itu dibagi menjadi 3. Ada batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari garis pulau paling luar sejauh 12 mil ke arah laut lepas. Batas landas kontinen yaitu terletak pada 200 mil dari garis besar dan memiliki batas vertikal pada kedalaman 150 meter dari permukaan air. Zona ekonomi eksklusif yaitu batas yang ditarik 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jadi ini merupakan gambaran batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif.